hari ini saya mau masak kaki ayam yang dicabai ya. Ini cabenya di blender bersama bumbunya itu ya, bawang merah, bawang putih, kencur, dan serai diiris-iris ya. Kita blendernya ditaruhin minyak sedikit dan air supaya gampang blendernya. Sekarang kita mulai memasak. Masaknya tanpa minyak ya, karena tadi waktu di blender kan kita sudah beri minyak. Jadi direbus dulu supaya airnya sedikit mengering dan mendidih ya, matang dia punya, sedikit matang lah dia punya bumbu. Nah, kita bolak-balik dulu. Setelah itu kita masukkan kaki ayamnya, terus dibolak-balik supaya bumbunya itu mengenai kaki ayam semua ya, biar merata gitu lah. Dan kita biarkan rebus sampai mendidih kira-kira 15 menit lah, 10 sampai 15 menit. Nah, kita bolak-balik, tunggu dulu, terus tutup. Udah 15 menit. Nah, kita buka, lihat, dan tutup kembali sampai dia mendidih kembali. Terus kita angkat, masukkan ke dalam termos ya. Termos ini tanpa listrik dan air segalanya. Kita tutup sampai 1 malam. Nanti dia akan lembut sekali dan matang, enak sekali ya. Itu. Nah, ini kaki ayamnya sudah matang. Ini masakan kedua, kari ayam. Bumbunya bumbu jadi ya, saya pakai ya, biar praktis. Ditambahin dengan serai yang udah digeprek dan cabai ya. Ini bumbunya saya buka, ada cara memasaknya. Bumbunya ada dua bungkus gitu ya. Yang satu ini adalah bumbu karinya. Dan yang ini santan keringnya, 2 bungkus ya. Kita mulai memasak. Nah, ini bumbunya saya langsung masukkan ke dalam periuk tanpa minyak ya. Nah, ini kita bilas dengan air sedikit, sayang kan. Nah, kita aduk-aduk sampai mendidih. Kita masukkan serai dan cabenya, diaduk biar sampai harum ya. Aduk terus, masukkan ayamnya. Kita bolak-balik ayamnya supaya bumbunya mengenai ayam semua. Kita beri air sedikit dan kita tutup supaya ayamnya sedikit mengering. Tutup lagi sampai mendidih. Kita bolak-balik, baru kita taruhin air ya, airnya agak banyak. Kita tutup sampai mendidih begini ya, dan ayamnya setengah matang. Kita beri gula dan garam sesuai selera apa saja. Terus kita masukkan kentang. Kentangnya ini saya pakai kentang beras tagi ya, supaya tidak hancur ya. Nah, setelah kentangnya masuk semua, kita bolak-balik lagi supaya kentangnya kena dengan bumbu dan airnya.
kita beri air rada banyak ya, sampai menutupin lah ke ayam dan ikan, ke kentangnya. Kita biarkan sampai mendidih. Di sisi lain kita aduk santan santan keringnya ya di mangkok. Beri dengan air ya. Nah, diaduk-aduk sampai cair. Ini pertama saya menggunakan sendok. Diaduk-aduk terus. Karena adukannya kurang bisa cair, saya menggunakan ini ya, adukan telur kecil, blender kecil, mixer kecil ya, mixer tangan kalau ini. Diaduk-aduk terus supaya tidak meringkil-ringkil. Nah, ayamnya kan sudah matang ya, sudah mendidih banget. Kita masukkan santannya, santan cair yang diaduk tadi ya. Sayang nih bekasnya, kita tambahin air sedikit, aduk dan masukkan. Kita aduk-aduk kembali santannya supaya merata sampai ke bawah ya. Kita aduk terus. Memang dia ada kelihatan sedikit buntil-buntil itu, tapi tak mengapa, nanti setelah matang dia akan menghilang sendiri. Dan kita galau-galau, aduk gitu ya, dan mendidih. Nah, udah matang ayam karinya. Sekarang yang ketiga, saya membuat cabai bawang ya. Saya menggunakan gulanya gula Malaka dan asam jawa. Gula Malaka itu gula merah ya. Juga memakai itu garam ya, pakai garam. Nah, cabainya cabai besar, cabai kecil, bawang merah, bawang putih, dan jeruk kecil ya, jeruk cabai itu yang mau. Sekarang semua udah dipotong-potong. Asam jawanya saya beri dengan air panas, digalau-galau, nanti disaring ya. Dan ini sudah saya potong-potong semuanya. Pertama-tama saya menumbuk bawang putihnya dulu, karena bawang putih tidak berair ya. Jadi kita tumbuk-tumbuk semuanya nanti satu persatu sampai dia halus ya. Nah, ini hasilnya udah jadi ya, hasil cabai bawang saya. Sangat gurih, sangat enak nih untuk makannya nanti dengan makanan yang saya buat nanti ya. Sekarang masakan yang keempat, nasi daun jeruk. Ini daun jeruknya dicuci bersih ya, terus saya buang ruas tengahnya, karena ruas tengahnya itu kalau digunakan bisa terasa pahit. Dan kita cincang-cincang ya, cincang sampai halus, iris-iris lah ya. Daun ini batangnya kita buang ya, tidak menggunakan. Nah, ini setelah saya cincang halus ya, iris halus seperti ini ya. Ini beras yang sudah saya cuci, saya taruh di rice cooker. Masukkan daun jeruk yang sudah saya cincang tadi dengan santan ya. Saya menggunakan santan cair. Kalau santan kental kita harus mengaduk dengan airnya dulu ya, biar cair. Nah, kita aduk-aduk. Nah, kita masukkan santannya ya, santan cairnya itulah ya. Nah, saya karena sayang di dalam lengkap, saya beri air dan kita masukkan kembali. Dan serai yang udah digeprek ya, saya masukkan 2 batang, dibelah, dipotong 2 ya. Sekarang saya memakai bumbu penyedap jamur, terserah mau pakai apa ya, roiko kek, garam kek, atau apa, terserah masing-masing. Mau asinan, mau tidak terlalu asin ya. Dan beri air secukupnya, seperti kita menanak nasi gitulah, memasak nasi. Dan kita aduk-aduk ya supaya merata bumbunya dan santannya.
Nah, secukupnya. Dan serainya itu saya tenggelamkan ke dalam juga gitu ya, maksudnya diukur dengan tangan. Kalau tidak cukup, nah kita tambahin air dan kita tutup, kita masak ya. Ini setengah masak. Setelah dia agak sedikit mendidih, kita aduk, sebab di rice cooker itu kalau tidak diaduk ada santan, dia akan bawahnya melengket dan gosong gitu ya. Kita aduk-aduk. Yang lengket-lengket itu di bawahnya kita gores-gores lah gitu ya, supaya tidak melengket. Dan serainya kita tenggelamkan supaya baunya bisa mengeluar ke nasi semua ya. Nah, ini nasinya udah matang, sudah harum kemana-mana. Kita aduk-aduk ya supaya dia tidak melengket-lengket gitu ya. Nah, ini hasilnya sangat harum loh. Ini yang kelima ya, saya membuat tempe mendoan ya. Tempenya yang seperti ini saya dapat ya. Jadi saya buka, saya belah dua, potong dua gitu ya karena kebesaran. Terusnya saya belah tiga supaya agak tipis ya. Saya belah tiga karena mendoan itu kan maunya tipis ya. Nah, semua saya belah dulu. Ini setelah saya belah, satunya jadi 6 ya. Sekarang kita aduk dia punya tepungnya. Saya menggunakan tepung segitiga biru ya. Dengan saya menggunakan tapioka, sebenarnya harusnya sagu tani ya, sagu tani. Karena saya nggak ada, saya menggunakan tapioka. Dan saya beri bubuk ketumbar secukupnya. Ini yang sudah saya blender adalah bawang putih dan kencur ya. Yang saya udah blender, saya masukkan, dan garam secukupnya ya. Kalau bisa ya rada asin sedikit gitu biar gurih. Nah, sekarang ini daun bawang yang sudah saya cincang ya. Saya menggunakan banyakan dikit. Terserah sih mau banyak mau sedikit, tapi saya menggunakannya banyak kan. Dan sekarang beri air ya, aduk-aduk. Jangan banyak dulu airnya ya. Aduk step by step, airnya ditambah ya. Karena jangan terlalu encer ya. Tapi kalau sudah keenceran boleh ditambah tepung sedikit lah ya. Gitu supaya dia tidak terlalu encer dan gorengnya nanti bisa melekat ke tempenya gitu ya. Nah, sekarang kita menggoreng ya. Masukkan tempe dan kita taruhnya di samping ya, dengan minyak yang sudah panas. Jangan tidak terlalu panas ya, karena ini harus cepat. Gorengnya itu kan mendoan itu tidak terlalu garing ya, asal matang ya, mendoan itu agak lembek-lembek gitu. Jadi kita harus menjaganya ya. Bolak-balik ya. Nah, sudah segitu aja, kita angkat. Ini kelihatan kuning tapi bukan gosong, silauan lampu ya. Nah, yang bekas-bekas itu kita ambil supaya tidak gosong. Kita masukin yang kedua dan seterusnya sampai habis ya. Yang keenam, panggang ayam ya, yang sudah saya marinasi 1 malam dengan bumbu yang seperti di botol itu, lada hitam. Tapi terserah masing-masing ya mau pakai bumbu apa supaya matang dan enak. Saya agak rada sering ya, lada hitam.
dengan happy call ya. Ini saya tutup dulu happy callnya ya, supaya dalamnya meresap gitu. Nah sekarang udah mateng nih, ini tempe mendoan saya, kaki ayam dan kari dan ayam barbeque-nya nih ya. Nah ini masakan saya yang tadi. Oh iya, ada kelupaan tuh ya, saya taruh dulu ya sebentar. Dia punya nasi dan sambelnya, ini dia ya.